Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuning Sari dengan NIM 192511569 dari jurusan Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Baik, langsung saja. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pokok bahasan. Yang pertama, definisi diabetes mellitus, yang kedua, patofisiologi diabetes mellitus, dan yang ketiga, mekanisme kerja obat anti-diabetes, yaitu glibenclamid. Yang pertama, kita akan membahas apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit yang disebabkan oleh gagalnya penguraian zat gula di dalam tubuh atau di dalam darah. Pada tubuh normal, zat gula harus diurai menjadi glukosa dan glikogen oleh hormon insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas. Glukosa dan glikogen inilah yang kemudian oleh tubuh melalui proses metabolisme atau pembakaran diubah menjadi energi. Selanjutnya, kita akan bahas patofisiologi diabetes mellitus. Seperti mesin, untuk menghasilkan energi memerlukan bahan bakar, yaitu bensin. Nah, pada manusia bahan bakarnya itu adalah makanan yang terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Pengolahan makanan dimulai di mulut, lambung, dan usus. Bahan makanan tersebut dipecah menjadi bahan dasar makanan itu, yaitu karbohidrat, glukosa, protein, asam amino, lemak, dan asam lemak. Ketiganya lalu diserap usus, kemudian masuk ke pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk mensuplai bahan bakar ke bagian-bagian tubuh. Agar dapat berfungsi, bahan bakar glukosa ini harus masuk ke dalam sel dulu agar dapat diolah menjadi energi. Nah, tugas insulin adalah memasukkan glukosa ke dalam sel. Insulin sendiri adalah hormon yang diproduksi oleh sel beta pankreas. Pada diabetes mellitus, jumlah insulin berkurang atau kualitasnya tidak baik. Pada diabetes mellitus didapatkan juga kelainan pada sel, sehingga pintu masuk sel tetap tidak terbuka sehingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel untuk dibakar. Akibatnya, glukosa tetap berada di luar sel yang menyebabkan kadar glukosa dalam darah meningkat. Akibat dari semua ini, badan akan menjadi lemah karena tidak ada energi yang diproduksi oleh sel. Pokok bahasan yang terakhir yaitu mekanisme kerja obat, yaitu glibenclamid. Glibenclamid adalah hipoglikemik oral derivat sulfonylurea yang bekerja aktif menurunkan kadar gula darah. Glibenclamid bekerja dengan cara meningkatkan pelepasan insulin dari pankreas. Mekanisme ini bergantung pada sel beta pankreas. Sulfonylurea menempel pada reseptor yang spesifik di sel beta pankreas dan menyekat pemasukan kalium melalui kanal ATP dependen. Aksi ini kemudian mempengaruhi peningkatan kalsium ke sel beta pankreas yang menyebabkan kontraksi filamen aktomyosin yang bertugas untuk memicu eksositosis dari insulin. Sekresi insulin ini tidak bergantung pada kadar gula sehingga dapat menyebabkan hipoglikemia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.